dilakukan, jaga kondisi, saling berkomunikasi, juga untuk pendataannya diharapkan untuk selengkap-lengkapnya. Masuk aja yuk! Assalamualaikum Sobat Safar. Pada Senin 21 November, Cianjur dilanda gempa berskala 5,6. Kekuatan yang cukup besar, apalagi hanya dengan kedalaman 10 km. Kali ini, saya sedang menuju ke daerah yang terdampak untuk bertemu dengan seorang relawan di sana demi mengetahui situasi terkini pasca gempa terjadi dan juga membantu kegiatan para relawan di sana. Mas Dimas! Mas Iman, Mas Dimas! gimana kabar? Alhamdulillah. Ya. Udah lama di sini Mas Dimas? Sudah, kebetulan alhamdulillah udah hari ke-7 sekarang Hari kita di ke-7. sini. Masya Allah. Sekarang kegiatannya apa aja nih Mas? Ya, kegiatan kita sekarang ada pelayanan kesehatan, ada juga kita dari pendistribusian, dan juga kita juga ada ya dari PSP dan juga perawatan keluarga. Ya, makanya pas saya kemarin dengar kabar bencana, yang saya ingat Mas Dimas. Karena Mas Dimas ini salah satu orang yang tanggap banget nih kalau ada bencana. Makanya nih saya kesini, ya setidaknya pengen bantu-bantu Mas Dimas deh. Apa yang bisa saya bantu, saya lakuin. Gitu. Siap. Kira-kira apa nih yang pertama kita lakuin yuk? Mungkin untuk sekarang kita mau distribusi dulu ya. Distribusi ke bagian desa, nanti ntar ada kita arahkan lagi. Baik kalau gitu. Ayo Mas, Ya. silakan. Kemana nih? Sini ya? Ya. Ya. Nih cara pakai gimana nih? Gini aja ya? Ya, langsung aja. Ini bagian muka, bagian depan. Oke. Ini gini? Dari belakang gini ya? Ya. Oke, seperti ini. Sip, cakep. Ini hari ini kita tujuannya ke kampung mana atau desa mana? Ke desa Cikaroya. Desa Cikaroya. Ya. Ke kecamatan Warung Kondang. Warung Kondang. Ini kali ini kita mau membagikan apa nih Mas? Ya, kebetulan ini kita untuk distribusi untuk bahan-bahan pangan seperti kayak barang-barang mentah, beras, Iya. terus mie instan, dan juga lain-lainnya macam kayak terpal, selimut yang kita butuhkan di masyarakat. Ya. Ya. Sabar-sabar. Ternyata salah satu syaratnya jadi relawan itu harus kuat. Kuat, siap mental, siap tenaganya juga. Karena kita di medan yang berbeda-beda dan tentunya sebisa mungkin kita harus bisa membantu para korban. Yuk. Pak Usuk, ini saya lihat ini musola apa madrasah atau apa? Madrasah? Oh madrasah, jadi tempat buat anak-anak belajar gitu? Ya, buat anak-anak ngaji gitu, belajar ngaji.
Dan ini lumayan cukup parah ya? Parah ini parah, ini nggak bisa lagi diuri ini mah. Iya. Pak, tapi waktu pas kejadian, maaf Pak, mau tanya, kalau waktu pas kejadian anak-anak lagi belajar apa enggak tuh? Enggak. Kejadiannya jam 1 kan? Jam 1, iya. Siang ya. Kebetulan nggak ada anak-anak yang lagi belajar. Nah, terus setelah terjadi gempa, otomatis udah nggak bisa Nggak bisa lagi ya. belajar lagi. Nggak bisa belajar lagi. Untuk sementara untuk penampungannya Pak, untuk pembelajaran agamanya itu Belum gimana? ada. Oh, belum ada. Belum Ya? ada ya. Belum ada. Jadi itu mungkin juga concern juga ya Iya. buat teman-teman relawan untuk bikin satu tempat Betul. ganti untuk belajar anak-anak. Ah. Tapi untungnya tuh waktu pas lagi nggak anak-anak lagi belajar ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya bisa segera punya tempat yang baru Amin. untuk bisa anak-anak bisa belajar. Ya, sabar-sabar ya Pak. Yuk, maaf. Kita mau lanjut lagi. Ya. Yuk, ayo Pak. Alhamdulillah Pak, sabar-sabar ya. Mudah-mudahan ini semuanya, musibah ini tuh pastinya ada maksud dan tujuannya. Kita lebih dekat lagi sama Yang Maha Kuasa. Dan yang paling penting, mungkin ini salah satu hal yang membuat kita semuanya juga jadi lebih aware lagi sama teman-teman di sini. Dan saya yakin Bapak itu orang kuat, karena orang kuat itu orang yang sabar dan menghadapi cobaan dan ujian. Ya, Pak. Dan saya yakin Bapak itu orang kuat, karena orang kuat itu orang yang sabar dan menghadapi cobaan dan ujian. Ya Pak? Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Sabar-sabar, ini merupakan kegiatan trauma healing untuk anak-anak yang dibutuhkan banget di saat-saat pasca gempa atau pasca bencana. Dan inilah yang dikerjakan oleh teman-teman PMI. Ini luar biasa banget. Memberikan kebahagiaan buat anak-anak pasca bencana. Dokter, mau pintar suntik siapa? Kalau ada yang sakit disuntik nggak? Disuntik, nggak sakit ya? Enggak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau perkenalin diri? Nggak ada. Oke. Yuk Kak, Kamu namanya siapa? Kenapa kamu mau nangis? Kenapa? Jangan dong, jangan nangis dong. Jaga gempa. Caranya lindungi kepala, keluar bangunan, cari bantuan, cari bantuan. Sekali lagi ya, oke, kita sama-sama. Ayo Kak, kita sama-sama satu lagi yuk. 2, 3. Jaga gempa, siaga gempa, caranya lindungi kepala, keluar bangunan, cari bantuan, cari bantuan. Nah, bisa ya? Siaga gempa, siaga gempa, caranya lindungi kepala, keluar bangunan, cari bantuan, cari bantuan. Ada gempa. Sabar-sabar, tadi yang udah kita lakuin itu program trauma healing ya buat anak-anak ya Mas. Iya. Itu biasa dilakukan oleh tim PMI. Iya, memang dari setiap desa memang kita melakukan untuk pemulihan trauma healing kepada anak-anak. Nah, senang sih saya juga ngelihatnya Iya. anak bisa ceria, Iya, bisa bisa tersenyum tersenyum kembali gitu ya. Setidaknya bisa mencairkan suasana Betul. gitu ya.
Nah, kita sekarang kegiatannya seperti apa lagi, Mas? Untuk sekarang ini kebetulan ada yang salah satu dari warga ataupun korban yang dia memang kena Stroke. Jadi ada tim dari kita dari perawatan keluarga untuk merawat si korban tersebut. Oh, jadi emang ada programnya juga namanya PK tersebut, Ya, perawatan keluarga. Selamatkan diri. Akhirnya bikin tenda di luar. Siaga gempa, siaga gempa. Caranya lindungi kepala, bangunan, cari bantuan. Nah. Alhamdulillah, Mas. Ya. Sekarang kita udah sampai lagi di posko. Ya. Jadi kalau beberapa hari teman-teman tuh relawan tinggal di sini. Iya. Nah, mungkin kalau sekarang kita jam istirahat, Iya. kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu kali ya, Mas ya. Kita lebih baik kita istirahat di sini. Oh, iya. Saya siapin bangkunya dulu. Oh, oke, boleh. Ini aja nih, ada kursi ya. Nah, boleh di sini, Mas. Oke, siap. Sip. Alhamdulillah. Lumayan ya capeknya. Lumayan. Tapi saya ngerasa tersentuh banget sih melihat para korban, tapi juga ngerasa bahagia Ya. melihat anak-anak tadi bisa tertawa, riang gitu. Wah, itu pengalaman yang menurut saya ini nggak bisa dilupakan. Karena ini pertama kalinya saya melihat langsung korban gempa. Siap. Nah, tapi kalau kegiatan sehari-harinya itu seperti apa sih? Iya, jadi kalau keseharian saya ini kalau di Jakarta kita membuka satu restoran yang dimana itu ada di wilayah Jakarta Utara juga. Iya. Dan memang untuk jarak memang tidak jauh juga dari kantor kita di Jakarta Utara. Jadi setiap ada info apapun kita pasti akan tetap cepat bergerak. Betul. Nah, jadi kalau kegiatan, mungkin maaf saya pengen tahu, yang memotivasi pertama kali sampai Mas terjun menjadi relawan di PNI itu apa? Kalau untuk motivasi saya adalah niatnya saya memang ingin membantu
dari masyarakat ataupun korban yang terkena musibah. Karena memang panggilan dari hati. Berarti Mas, maaf, kalau udah Mas di sini berhari-hari, pastinya meninggalkan keluarga. Betul. Nah, mungkin pertama kali keluarga juga agak khawatir Mas terjun di PMI. Nah, tanggapan keluarga kalau saat ini seperti apa sih? Ya, alhamdulillah untuk respon dari keluarga sendiri sangat mensupport untuk kegiatan kemanusiaan. Yang dimana memang sedikit lebihnya memang mendapatkan satu pahala. Di situ makanya dari pihak keluarga saya memberikan support 100% untuk berkecimpung di Palang Merah Indonesia. Kalau bisa saya ceritakan flashback lagi, mungkin rasa sedih akan nongol lagi. Kenapa Mas? Terjadi saat di Kota Palu terjadinya Gempa Palu. gempa Palu dan terjadinya tsunami. Itu posisi saya lagi ada benar di pinggir pantai dan itu saya sangat memicu ataupun lari dari gulungan-gulungan air dan puing-puing. Ya Allah. Dan pada akhirnya pas kebenaran juga anak dan istri saya meninggal terseret. Ya maaf, terus berduka ya Mas. Mungkin ada hal perjuangan nggak Mas? Perjuangan yang mungkin nggak akan pernah dilupakan ketika menolong korban. Ada cerita? Ya, mungkin ada salah satu cerita yang dimana kalau saya perhatikan setiap kali bencana korban yang paling rentan adalah anak-anak. Sedikit menyentuh di hati saya. Banyak korban anak-anak yang sangat luka-luka, terutama di desa yang di bawah. Udah kakinya patah di bagian paha, sampai sekarang pun istilahnya masih merasakan sakit dan bagian kepalanya juga ada yang robek karena terjatuh dari benda keras genteng. Jadi makanya di situ sangat memacu semangat saya untuk membantu masyarakat. Mas, ada pesan gak sih Mas untuk mereka-mereka nih mungkin sobat Safar di rumah yang pengen menjadi relawan harus seperti apa sih? Ya. Untuk pesan dari teman-teman semua, saya harapkan kalau untuk menjadi relawan dari hati, keikhlasan, dan tanpa pamrih, kita selalu membantu masyarakat di lokasi bencana. Sobat Safar.
Tidak semua bantuan itu harus berbentuk materi. Beberapa orang justru mampu mengerahkan waktu dan juga tenaganya untuk membantu sesama. Seperti Mas Dimas yang tidak lelah sampai saat ini membantu menolong para korban terdampak gempa dengan tenaga dan juga waktunya.